warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah pemirsa TV dimanapun Anda berada dan ibu-ibu semua yang sudah hadir di sini. Alhamdulillah pagi ini kita kembali bertemu di acara kesayangan kita, tentunya di rumah Mama Dede. Semangat banget ibu-ibunya Mas Budi. Semangat, seneng banget. Udah lengkap juga warnanya. Kuning, koneng, ungu, hijau. Kalau udah kayak kue subuh ya, Bu? kayak kue subuh ya, ada hijau, ada kuning campurannya. Putih enak. Iya, tapi sebelum kita mulai pengajiannya, kita mau sapa-sapa dulu nih. Sapa-sapa? Sapa-sapa. Kamu aja apa aku aja sapa-sapa? Kita berdua. Ya itu bukan sapa-sapa, kita kan berdua bukan sapa-sapa. Iya, siapa-siapa Mas Bedu. Aduh ya Allah, lucu banget Mas Bedu. Yang pertama ada Majelis Taklim Husnul Khotimah Demang Harjo, Tegal. Oh, jadi sini dulu dong. Warahmatullahi wabarakatuh. Yang kamu yang ini kamera udah kesini, yang udah kamu gimana? Kirain dari situ dulu. Ya dari situ dulu, iya. Yang kedua nih. Yang mana nih? Ayo. Majelis Taklim Persatuan Istri Purnawirawan Ngamprah, Bandung Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan yang terakhir, Majelis Taklim Sehati Medan, Sumatera Utara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bawa durian ucok? Durian ucok. Bawa rendang, Bu. Rendang Padang, Medan. Oh, beda. Sumatera Utara. Iya. Horas, Bu. Bandung. Ayo. Horas, Bu. Lah. Kumaha damang. Kumaha damang. Cuma dibedain nadanya doang. Horas, Bu. Alhamdulillah. Ini dari mana, Bu? Togol. Nah, siapa? Kumaha kepriben, Bu. Kumaha kepriben? Kepriben, Bu. Kepriben? Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Dari itu kan jam berapa? Jam 3. Ya wis. Salam bupatinya, Bu ya. Bupati apa wali kota ya? Putri, wali kota aja ya? Yang cowok. Iya, salam. Itu dari teman main kecil. Teman main kecil. Iya, apa kamu mau cerita apa? Ipa lagi kesel nih Mas Bedu sama teman Ipa. Jadi Ipa tuh sekarang tuh lagi diambang-ambang curiga nih sama dia. Karena Ipa punya temen nih, kan Ipa masih kuliah ya. Jadi bukan kamu masih PAUD? Kuliah. Oh, kuliah. Aduh, udah gede. Ipa satu kelompok sama dia waktu itu presentasi. Tapi setiap mau presentasi dia itu nggak mau hadir, selalu nggak mau hadir, alasannya saya sakit lah segala macam. Ipa curiga jangan-jangan dia berbohong nih. Kok kamu berprasangka yang tidak baik? Kan curiga sama dengan prasangka yang tidak baik. Ya karena waktu itu Ipa cek Instagramnya kan kamu ngucapin get well soon, cepat sembuh lah ya get well soon. Cepat GWS gitu, ternyata dia lagi liburan. Oh, jadi kecurigaan kamu terbukti? Kecurigaan Iva terbukti, dia lagi liburan di Tol Cipali waktu itu. Tol Cipali bukan liburan, mungkin lagi mau lagi mau ke rumah sakit lagi mau besuk saudaranya, lagi mau apa? Waktu itu dia OTW nih di pantai gitu, tapi masih di tol gitu. Oh, jadi dari media sosial aja kamu tahu? Iya. Ipa boleh kan ya curiga sama temannya seperti itu? Ya sebenarnya sih kalau kata mama ya, tapi ntar tanya mama aja deh. Saya mah nggak ngerti asal curiga. Kayaknya sih nggak boleh deh kalau berusaha. Ipe. Iya, Bang. Aya naon di gina mata lu. Bedu dah, Mang. Agus. Keren baju Agus. Bagus ya, Ma. Keren. Bedu. Rancangan siapa sih? Pasti pengen minta dibantu. Iya. Mah, Ipe datang bukan yang ngajak jamaah untuk siap-siap ngaji, malah curhat lagi masalah. Kenapa? Temennya. Kunaon? Galau, dia lagi galau, Mah. Temennya itu Ipa lagi curiga Mas sama Curiga? teman Ipa. Kenapa tuh curiganya? Jadi setiap dia kuliah dia tuh tidak hadir, katanya dia lagi sakit. Pas lihat Instagramnya gitu mah dia lagi liburan mah. Jadi Pak curiga, ini orang bohong deh, ini suka bohong gitu. Jadi Ipe awalnya curiga dan ternyata kecurigaannya terbukti mah. Oke. Kalau terbukti kan bagus, kalau terbukti kan curiganya jadi iya dosa. Oh dosa. Bahasanya masalah curiga. Coba silahkan Anda lihat dalam Al-Hujurat ayat 12. Ya ayyuhalladzina amanu jatanibu katsiran minadh-dhanni
Inna ba'daddan ismun. Hai orang yang beriman, jangan kamu berburuk sangka kepada orang lain. Buruk sangka adalah dosa. Suuzon, menyangka orang lain berbuat salah. Orang yang beriman, kata Allah, tidak bisa melakukan ini dan tidak boleh melakukan ini. Artinya orang yang suuzon sama orang tanpa bukti, dia bukan orang beriman. Atau imannya mungkin kurang sempurna, maaf dalam tanda kutip. Karena ayat ini Allah menyatakan orang yang beriman tidak boleh berburuk sangka. Yang aku lihat tuh, jalan-jalan kata Ipah. Kalau emang Ipah tidak bukti, Ipah dosa dan imannya kurang mantap. Tapi ternyata di Instagramnya temennya lagi jalan-jalan ke pantai, lagi jalan-jalan ke mall. Nah ini mah terbukti. Bagaimana Islam mengajarkan kepada kita tentang kecurigaan? Kita sebagai orang yang beriman tidak boleh curiga kepada orang lain. Tidak boleh suuzon, berburuk sangka karena Allah yang melarang. Tapi berhusnuzon boleh. Rasul bersabda, buruk sangka adalah sebaik-baik kelakuan seseorang. Artinya kalau kita berburuk sangka kepada orang yang tanpa bukti, maka dosa buat kita. Artinya kita memfitnah orang lain, merusak nama orang lain. Namun yang namanya suuzon, ada ulama mengatakan suuzon ini terbagi 4. 1. Suuzon yang wajib. Mana suuzon yang wajib? Misalnya ada orang mengatakan tentang sebuah hadis yang ngarangnya bukan sesungguhnya, tapi dia ngarang-ngarang, hanya mengira-ngira. Kita harus suuzon, hukumnya adalah wajib. Karena ini menyalahi aturan agama. Harus jelas, ini hadis siapa yang mengarang, hadis mutawatir, hadis maudhu, hadis doib dan seterusnya, atau hadis sahih. Ini jelas dalam hukum agama. Makanya kalau seandainya kita meragukan seseorang ketika dia berbicara, dasar bicaranya siapa hadis ini yang perawinya, kita ragu, cek and recheck, salah apa benar, ini wajib karena kita wajib meluruskan. Yang kedua, yang namanya hukum daripada suuzon ini adalah haram. Mana yang diharamkan? Kalau kita suuzon kepada Allah, heran orang-orang rezekinya banyak. Ya Allah, saya seret mulu segini. Kenapa ya Allah kok begitu amat? Pilih kasih, nggak sayang sama saya. Teman saya pada hidupnya begitu doang, kok rezekinya banyak. Suuzon kepada Allah. Kenapa ya Allah? Ini penyakit. Sudah berobat kemana-mana nggak sembuh-sembuh, ke dokter udah, minum obat udah. Kenapa? Ya Allah, kenapa sih ini? Nah, haram suuzon kepada Allah. Kemudian suuzon yang ketiga adalah suuzon yang boleh. Misalnya, ini orang mencurigakan parkiran motor di sebuah pertokoan. Ini orang terburu-buru jalan, ketrek. Nggak kena-kena, artinya bukan motor dia. Iya apa iya? Iya. Kita suuzon, maling tuh, maling. Ini boleh suuzon sama orang jahat. Misalnya, punten, di pinggir jalan, malam-malam libur, anak-anak nongkrong tuh SMP SMA, pada pegang botol, ada yang mabok, ada yang ngaco. Ya Allah, itu anak-anak mau jadi apa masa depannya pada mabok di pinggir jalan lagi. Nah, ini diperbolehkan karena nyata, gitu. Nyata mereka megang botol yang diharamkan, mereka meminumnya, bahkan sebelahnya ada yang lagi mabok, lagi ngomongnya ngaco. Ini boleh karena ada bukti. Seperti tadi Ipah. Buktinya ada di Instagram, dia jalan-jalan. Ini suuzon yang diperbolehkan. Kemudian suuzon yang mana lagi? Suuzon yang diharamkan buat kita. Tidak boleh kita suuzon kepada orang baik-baik. Dia orang ibadahnya rajin, kelakuannya sangat baik,
haram bersuuzon kepada dia. Bahkan Rasul bersabda, seandainya orang yang selama hidupnya baik-baik, suatu saat dia melakukan kesalahan, maafkan kesalahan dia. Karena ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan malaikat, menciptakan manusia, digariskan yang namanya kita manusia selalu berbuat salah. Al-insan maluhota manisan. Manusia tempatnya salah, tempatnya lupa. Kalau manusia salah wajar, kenapa? Bukan malaikat kok. Tapi kenapa Allah menciptakan manusia berbuat salah? Karena orang yang sangat disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, orang yang berbuat salah tapi taubat kepada Allah dengan taubat nasuha. Orang yang hina, orang yang berbuat salah tapi tidak pernah bertaubat kepada Allah. Jadi tidak semua kecurigaan kita dilarang, ada tahapan-tahapannya. Kalau seperti teman Ipah tadi, dia tidak masuk kuliah, tapi terbukti ngirim gambar-gambar jalan-jalan kemana-mana. Nah, ini patut dicurigai. Lu bohong, cuman ngarang doang. Padahal jalan-jalan, artinya menutup dia ingin jalan-jalan, pura-pura dia sakit. Yang saya khawatir bagaimana kalau sakit beneran. Ini. Jangan berburuk sangka. Ibu-ibu aja di pengajian kadang-kadang suka suuzon. Di rumah ibu syukuran. Tetangga yang sebelah rumah tidak datang. Tetangga yang lain nanya, "Pok, kok yang sebelah nggak datang?" Emang begitu dia mah, sentimen sama gue, tiap sedekah nggak pernah datang. Ada yang begitu? Ada. Mana orangnya? Ini suzon yang dilarang oleh Allah. Harusnya berhusnuzon kita. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Yang Allah ciptakan nggak sia-sia, otak di atas. Dia nggak datang, mungkin lagi nggak enak badan, mungkin lagi nengokin cucunya. Kemarin dia cerita sama saya, biasanya sakit lagi nengokin kali. Tinggalin deh berkatnya, ntar kelihatan dia pulang bawain. Tuh orang yang bener mah itu husnuzon. Hati-hati di pengajian aja banyak yang suzon. Temen ngaji bawa tas gede, gue tahu tuh, makanya tasnya gede buat bawa berkah. Emang dia senang bawa tas gede buat Quran, buat buku fikih, buat buku catatan segala macam. Tidak masalah, dia hobinya tas gede kok. Jadi kalau seandainya suatu saat kita melihat seseorang melakukan perbuatan tidak baik yang kata agama tidak benar, kita bersuuzon, itu diperbolehkan dan harus agar kita mengantisipasi mereka biar tidak merembet kepada yang lain. Apalagi di lingkungan kita. Jangan-jangan anak kita terkontaminasi dengan kelakuan dia. Makanya suuzon itu ada kelasnya. Itulah suuzon dalam Islam. Oke, jadi kecurigaan boleh, yang diperbolehkan ketika kita melihat sesuatu gelagat yang tidak baik. Gitu. Buktinya, Buktinya ada nggak gitu kan? Iya, betul Bang. Oke, baik. Setelah ini kita akan kembali lagi melanjutkan tausiah dari Mama Dede tentang curiga atau bisa dikatakan berprasangka buruk atau suuzon. Setelah ini, tetaplah bersama kami di rumah Mama Dede. Baik jamaah, kita kembali lagi di rumah Mama Dede. Mah, Naon? bicara soal curiga. Apakah anak boleh curiga sama orang tuanya, Mah? Kalau ada gelagat, ada tanda-tanda, boleh dicurigai. Ayah kepada anak, anak kepada ayah, suami buat istri, istri buat suami, buat tetangga, pembantu kita, sopir kita. Kalau tanda-tandanya sudah kelihatan, boleh mencurigai. Tapi kalau tandanya tidak ada sama sekali, Anda mencurigai, artinya Anda bukan orang beriman. Hati-hati. Misalnya, anak lihat bapaknya tadi jalan sama cewek di mall. Jangan-jangan ayah saya pacaran nih. Nah, itu boleh dicurigai, boleh diselidiki oleh tuh anak. Tapi jangan langsung lapor ke emaknya, bisa-bisa emaknya ngamuk. Buktikan dulu. Nah, ini ada contoh kasus, Mah. Jadi anak ini selalu lihat ibunya teleponan gitu tiap malam segala macam gitu ya. Terus pas dia udah berprasangka baik tuh, jangan-jangan itu ayahnya lagi kerja. Ternyata pas dia itu kan ada foto ya, Mah ya. Itu foto cowok lain gitu, Mah. Nah, dia udah tahu, masa selingkuh beneran karena udah panggil saya sayang segala macam. Itu bagaimana cara ngasih tahu? Apakah emaknya seorang pengusaha? Bukan, Mah, ibu rumah tangga. Itu boleh dicurigai.
Anda ambil nomornya, kalau udah ketahuan ada gambarnya, nomornya Anda coba hubungin, kenapa tidak? Baik-baik, saya anaknya Ibu Anu. Sebetulnya bagaimana hubungan Anda dengan ibu saya? Atau kayak melakukan janjian di mana, ikutin, nggak ada salahnya. Boleh. Karena itu mah sudah ada bukti untuk meyakinkan benar apa tidak. Jangan langsung dituduh begitu saja, tapi dibuktikan dulu. Ini loh alibinya, ini loh dalil alasannya kenapa Kimi curiga, itu boleh. Iya Mas, siap. Nah, kalau misalkan nanti ternyata kecurigaannya itu tidak terbukti, itu jadi dosa nggak, Mah? Dosa, makanya minta maaf. Makanya Mama dari tadi bilang, kalau baru curiga tidak ada bukti, jangan marah dulu. Jangan duduk dulu ya, Mah. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikun binabain fatabayyan. Hai orang yang beriman, kalau datang seseorang fasik kepada kamu berikan kabar, berita, jangan ditelan, tabayun dulu, cek and recheck, bener apa salah. Punten, di kita mah pada punya medsos sombong, ngetik aja. Tring, masuk seran dari orang, langsung diserang sama orang, itu sombong. Bisa-bisa mitnah orang, merugikan orang lain, menghancurkan orang lain. Maka jangan sembarangan, cek and recheck dulu. Lagi ngapain sih pakai ngeser-ngeser punya orang? Nggak ada kerjaan, ngapa ada bebenah di rumah lo? Iya kan? Iya, Mah. Baik, Mah. Apakah waktu di zaman Rasulullah sendiri pernah mendapatkan kecurigaan dari umatnya atau dari orang dekatnya, Mah? Nah itu ketika Siti Aisyah dia kalungnya hilang, pulang berperang dengan Rasulullah, dia tertinggal. Kemudian Siti Aisyah dibantuin oleh sahabat Nabi mencarikan kalungnya. Tuh dipitnah bahwa Siti Aisyah katanya berbuat maksiat, berbuat zina. Padahal nggak terbukti, cuma nyariin kalung doang. Makanya Abu Bakar bilang, udah tuh saudara Abu Bakar yang mitnah Siti Aisyah nggak bakal dikasih lagi bantuan. Selama ini dia dibantu sama Abu Bakar. Hati-hati, jangan. Jadi artinya fitnah itu semenjak dulu ada. Makanya Allah berfirman, al-fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnah lebih jahat daripada pembunuhan. Kalau orang dibunuh, pak, selesai urusan. Orang difitnah, bisa di PHK, bisa digibuin orang, bisa dipenjara gara-gara fitnah. Makanya kita jangan sampai memfitnah orang, karena kita pun tidak ingin difitnah. Makanya mata kanan kiri, telinga kanan kiri, hidung kanan kiri, tangan kanan kiri, kaki kanan kiri, mulut satu di tengah-tengah. Wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun, inna sam'a wal absara wal fuada kullun ulaika kana anhum mas'ula. Bani Israil ayat 36. Jangan kamu bicara yang kamu tidak ada tahu tentang pengetahuan tentangnya. Karena telinga, mata, hati semua dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah kelak di yaumil akhir. Hati-hati, Bu. Sekarang mulut bisa ngebohong, nanti tidak bisa ngebohong. Kadang udah nggak bisa ngomong. Al yauma nahtimu ala Afwahihim. Terus Watukallimuna aydihim. Tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. surat naon? Yasin. Ayat sabaraha. 65 tahun. Artinya bedu. 65. Ya, apa surat coba? yang tadi. Ya yang tadi. Yasin. Yasin. Bu, baca lagi Bu satu. Akan datang suatu hari di iya, itu mana dia. mulut terkunci, Iya, itu dia. tangan yang berbicara, kaki yang jadi saksi. Makanya jangan sembarangan ngomongin orang. Itulah kenapa orang yang ngerumpi, ngomongin orang, apalagi ngorek-ngorek kesalahan orang, tunggu azab datang dari Allah buat kalian. Nah, ini salah satu contoh nih, Mah. Ini sering banget terjadi dalam kehidupan masyarakat nih, bermasyarakat nih. Ada pasangan suami istri, mungkin istrinya cantik, suaminya enggak. Terus tiba-tiba, Kayak saya gitu ya? Iya, begitulah. Anaknya ganteng, mah cakep. Walaupun sambil bercanda, curiga nih kok ngomong sama bapaknya. Nah, curiga yang bercanda ini. Itu menyakiti hati gua, lu ngomong dong sama dia. Gue bapaknya, lu lihat Saya bini jadi gue, ikut curiga. cantik. Saya jadi ikut curiga kan mah jadinya kalau Nah, kemakan. jangan, itu jangan. Kecuali maaf dalam tanda kutip. Kalau istrinya jelek, suaminya jelek, hitam dua-duanya enak bule, boleh curiga. Kalau bini lu cantik, maaf jelek, salah.
kurang ganteng, jangan marah, jangan marah. Saya sama mama nggak pernah marah. Nah, Mama tahu lah jadi maksudnya bagaimana? Ya wajar, alhamdulillah. Untung anak saya kayak emaknya. Ya Allah, alhamdulillah. Barokallah gitu. Iya, Ma. Jangan suka tersinggung. Makanya kalau orang tanya, aduh, bedu nikah sama Anggi, alhamdulillah perbaikan keturunan dengan legowo. Iya, Pak. Gitu. Karena bini lu cantik, ya wajar anak emak. Iya, benar-benar. Cuman lu nyampurin doang dikit. Ya, dikit amat. Dikit Hidungnya paling ya amat. mah, hidungnya mirip, Iya. telinganya gitu ya. Iya, iya. Jangan Tapi sakit beneran Pak, hati, jangan. Enggak, Ma. anaknya Anaknya ganteng cakep-cakep banget. ya kayak Cakep emaknya, alhamdulillah. banget. Anaknya Alhamdulillah. Bapak. Alhamdulillah. Mah, Ipa ada pengalaman pribadi mah. Naon? Ipa punya sahabat. Nah, sekarang sahabat Ipa tuh berubah mah karena dia lagi jatuh cinta banget sama laki-laki. Dimana laki-laki itu melarang Ipa sama Ria lagi main. Nah, terus Sebut namanya? Terus iya. Terus si teman Ipa ini sampai Si dia tuh Ria. ngebelain terus ya si Ria. Ngebelain Iya. cowok. Ngebelain cowoknya terus. Ipa sampai curiga, jangan-jangan si Ria dipelet nih gitu. Nah, jangan. Tidak. Orang yang sedang bercinta banyak sekali dari pasangannya yang negatif, kata dia positif. Gara-gara cinta. Cinta punya kekuatan yang luar biasa. Pacarnya pesek, kata dia mancung. Jadi inget lagi, Kulitnya Ma. burek, kata dia bule. Iya, iya. Rumahnya jauh, jadi berani. Lewat kuburan, tidak takut. Banyak yang aneh orang bercinta. Iya. Andai dipisah laut dan pantai, otak lu di mana? Andai dipisah api dan bara, nggak mungkin orang bercinta aneh. Iya, benar. Masya Allah, gunung pun akan ku daki, lautan kan ku seberangi, Iya. asalkan ku dapati cinta kasih abadi. Songong menaik Iya, gunung. so banget. Oh, naik gunung juga nggak pernah. Pas gerimis, Lautan iya. mau diseberangi, berenang aja gaya batu ya. Itu kenapa? Gara-gara orang bercinta. Lagu dangdut mengatakan orang sedang bercinta, tai kucing terasa Coklat. Oh gitu. Iya. Mah. Iya. Mah, Iva punya teman. Dia itu kakaknya mantan pejudi mah. Suka judi segala macam. Sampai dia suka minjemin uang adiknya gitu, teman saya. Nah, setelah itu kakaknya sadar gitu ya Maya. Sadar gitu. Dan pas mau minjem duit lagi, teman saya masih curiga. Jangan-jangan mau judi lagi nih. Jangan-jangan mau judi lagi gitu mah. sadar. Ketika kita pernah melakukan perbuatan jahat, pernah bergelimang dengan lumpurnya dosa, ketika kita akan bertaubat, resiko yang ditanggung kecurigaan ada. Makanya resiko ditanggung penumpang. Ketika kita hijrah, siap mental, lahir batin. Misalnya tadinya maling, kita udah sadar kalau dekat-dekat dikempit tuh tasnya, takut diambil. Iya. Kalau dia judi, pasti minjem duit buat judi. Wajar. Makanya buktikan sama orang sekeliling Anda, saya benar-benar sudah taubatan nasuha, jauh dari perbuatan dosa dan maksiat. Tunjukkan kepada mereka. Masih mending mantan pejudi jadi kiai, mantan preman jadi kiai, daripada mantan kiai jadi penjudi dan jadi preman. Karena ada. Iya. Siap, Mah. Baik, Mah. Mudah-mudahan kita ini semua adalah bukan mantan orang baik nantinya ya. Amin. Orang baik Baik. bukan orang yang tidak pernah melakukan kesalahan. Orang baik orang yang mau memperbaiki kesalahan yang pernah kita lakukan. Kita semua mantan-mantan orang tidak baik. Betul. Betul. Pernah kelakuan nggak benar, pernah ngomong nggak benar. Tapi sekarang perbaiki kalau kita sadar itu adalah dosa. Taubat dengan taubat nasuha. Amin. Amin, amin. Nah, setelah ini kesempatan ibu-ibu nih bertanya langsung kepada Mama Dede soal curiga. Tapi Iya. setelah ini Mas Badut, Saya curiga nih kayaknya bakal ada yang bertanya nih. kan emang harus ada. Ini Mas curiga yang Badut. baik berarti. Curiga yang baik. Tapi setelah ini untuk itu pemirsa jangan kemana-mana. Tetap bersama kami di rumah Mama Dede. Dede. Ya, kita kembali lagi di rumah Mama Dede. Ibu-ibu, masih semangat kan Bu? Masih harus dong. Pertanyaannya udah siap Bu? Udah gitu jawabnya Bu. Tegas, udah. Tapi sebelum bertanya, saya mau tes dulu semangatnya nih. Bu, galau Bu?
Nah, Ya. Mas Bedu. Bu, galau Bu, iya. Masih penting iya nih ada. Bu, kalau Bu, iya. Oleng. Bingung mau ngapain nih. Iya nih, galau mah. Nah, gitu. Iya nih, galau mah, gitu Nah, ya. ulang ya Bu ya. Bu, galau Bu. Ada yang salah lagi Mas. Gimana, Pe? Iya nih, galau mah. Kok gini? Kayak cari email dong. Gini Bu, dijepit. Ya, enggak? Ulang lagi Bu ya. Bu, galau Bu. Nah, cakep. Jangan galau ibu-ibu, karena di setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Amin. Yuk langsung aja. Silahkan Ibu hijau. Bajunya hijau-hijau Mas. Hijau-hijau. Ya, jangan udah Bu, udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yanti Silalahi. Kami dari Majelis Taklim Sehati, Medan, Sumatera Utara. Galau nih, Ma. Ya, ada apa? Begini, Ma. Saya kan ada usaha dengan kakak saya. Tapi belakangan ini keuangannya mulai nggak jelas. Terus? Apakah saya salah kalau saya mencurigai kakak saya? Nah, boleh nggak curiga tuh Yang kata-kata? namanya kita usaha join, Venture. kita usaha join itu boleh dalam ilmu fikih. Namanya syarikat kerja. Ketika kita syarikat kerja, harus jelas hitam di atas putih. Uang saya berapa, uang kakak saya berapa, yang kerja siapa, tugas saya apa, yang belanja siapa, yang dagang siapa, keuntungannya berapa persen kali berapa persen. Pertanyaan saya, adakah itu Anda lakukan apa tidak? Ada apa tidak? Jawab. Tidak, Ma. Nah, ini yang salah. Dalam Al-Baqarah 282 harus ada sekretaris yang mencatat. Kita omong didikte, dia catat. 2 orang saksi, laki-laki balik berakal yang menyaksikan transaksi tadi. Maka kalau dia meleset, kita bisa nagih. Kalau itu tidak ada buktinya, sulit kemana Anda akan nagih. Kalau begitu terima kasih ya, Ma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Harus jelas ya, Iya, Ma. Harus berapa ada persen sekretarisnya. Karena masalah uang itu sensitif gitu, Paling bisa nggak ada bikin orang. Duit kan saudara, gitu kan? Betul. Ada pencatat laporan keuangan lah, cash flow-nya, keluar masuknya, uangnya, kemana aja, untuk apa aja itu ada catatan biar bisa dibaca sama-sama. Iya, betul. Gitu, ya. Oke, selanjutnya. Selanjutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ai Suminarsi dari Majelis Taklim Persatuan Istri Purnawirawan Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat. Ngamprak. Ngamprah. Keprak. Galau nih, Ma. Ada apa ngamprak? Begini, Ma. Ada teman yang mereka itu minta petunjuk dari saya. Dia itu suaminya mendengar kabar bahwa suaminya itu apa tuh? Nyeleweng aja gitu loh, Ma. Selingkuh. Selingkuh, ya, Ya. selingkuh. Selingkuh. Nah, kemudian dia itu jadi pikiran. Nah, seandainya dia itu menanyakan langsung kepada suaminya, bagaimana kira-kiranya, baik tidak? Karena dia merasa bahwa kecurigaan kecurigaan itu dosa. Ada buktinya gitu. nggak? Belum lihat dia buktinya, Ma. Boleh nanya, tapi siap mental. Bisa-bisa, biasanya maaf, dalam tanda kutip, lelaki kalau sedang jatuh cinta itu galak sama bininya. iya. Karena ingin menutupi kesalahan dia. Siap mentalkah teman Anda? Kalau begitu nanya, apa sih lo? Setau baru jalanin orang, dengerin gue laki lo. Kan tidak sedikit yang begitu. Iya, betul, Pak. Saya nanya, siapkah teman Anda? Kalau dikagetin sama suaminya begitu, siap nggak? Kalau saran saya, daripada langsung nanya sama suami, selidikin dulu. Kan punya anak, punya mantu. Kalau seumur-umur Anda kan udah dari wajahnya udah ketahuan dah. Jadi punya anak, mantu, mereka selalu nyelidikin. Iya, iya. Naik motor, naik apa, selidikin kemana, bener enggak? Foto kalau perlu. Gitu, Bu. Iya. Jadi ada bukti dulu.
Makasih ya, Ma. Mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini khawatirnya kalau ternyata tidak melakukan, terjadilah tersinggung ya Ma, dituduh seperti itu ya Ma. Bahkan punten ya Ce, kaum laki-laki kebanyakan kalau dia tidak melakukan selingkuh, istrinya curiga, laki tadi bilang, gua mah selingkuh juga kagak, disangka sama bini gue selingkuh sekalian. Nah. Tuh. Tuh, Bu, Oh. kadang-kadang suka jawab seperti itu Bu. Iya. Suami itu. Makanya banyak yang curhat, makanya tahu. Iya bener Mas. Saya juga enggak maksudnya. Keceplosan. Pengakuan. Keceplosan dah. Iya keceplosan. Selanjutnya. Silakan. Daripada keceplosannya panjang nggak enak. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nabila dari Majelis Taklim Husnul Khotimah Demang Harjo Tegal. Mah, galau mah. Ada apa? Mah, apa yang sebaiknya kita lakukan kalau kita justru adalah pihak yang sering dicurigain sama orang? Dan bagaimana sebaiknya kita harus bersikap sama orang yang selalu mencurigain kita? Oke. Makasih. Sama-sama. Nah, bakal ada asap kalau tidak ada api. Tanya sama orang bersangkutan, apa yang dicurigain tentang diri saya? Dengar tetangga pada ngomong, teman pada ngomong, mereka curiga dengan apa? Mungkin sikap kita yang salah, perilaku kita yang salah, omongan kita yang salah. Makanya koreksi diri. Anda silakan lihat di dalam surat Asy-Syura 30. Ma asobakum min musibatin fabima kasabat aydaikum wa ya'fu an katsir. Musibah yang menimpa kalian karena kesalahan kalian sendiri, mohon ampun kepada Allah dengan ampunan yang banyak. Jangan langsung kita marah sama orang yang curiga kepada kita. Nah, bakal mereka curiga kalau nggak ada gelagat dari kita. Makanya tanya, saya yakin orang pasti ada dekat dengan kita kok. Nggak semua curiga sama kita, pasti ada orang baik dengan kita. Tanya dengan dia, apa sebetulnya yang membuat mereka curiga kepada saya? Kalau Anda tidak terbukti apa yang Anda lakukan, Allah berfirman, wasyawirhum fil amri, bermusyawarah dalam segala urusan, yang nyurigain, yang nyampein, yang dengerin, saksinya riungin, panggil RT, panggil RW, panggil guru ngaji, musyawarahkan, selesai. Daripada Anda nggak selesaikan, bikin gedek ketemu orang. Tuh. Makasih, Ma. Iya, sama-sama. Dia belum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Mbak siapa tadi namanya? Nabila. Ada orang tua zaman dulu namanya Nabila ya? Ada. Enggak, dia masih muda, dia masih muda. Masih Ma, muda. kalau Nabila kan posisinya dia selalu dicurigain. Ini ada orang yang selalu punya rasa curiga, buruk sangka ke orang lain, curiga terus. Ada orang beli mobil, paling tuh hasil korupsi, curigain. Ada warung makan laris, jangan-jangan pelihara jin nih. Selalu aja curiga. Itu dia kemasukan setan dari pintu yang ke-10. Iri dengan rezeki orang. Coba kalian lihat di dalam surat An-Nisa 32. Wala tatamannau ma faddalallahu bihi ba'dakum ala ba'din lirrijali nasibum mimma iktasabu walin nisa'i nasibum mimma iktasabna. Bukan curiga, itu mah iri. Contoh iri emang ya. Kata Allah, laki-laki yang belajar yang pintar laki-laki, perempuan yang belajar yang pintar perempuan. Laki-laki yang kerja dapat duit laki-laki, perempuan yang kerja dapat duit perempuan. Laki-laki yang ibadah dapat pahala laki-laki, perempuan yang ibadah dapat pahala perempuan. Kenapa iri? Orang yang iri karena dia tidak punya apa yang kita miliki. Kalau ada orang iri mulu sama kita, biarin, baikin dia, rangkul dia. Heran, beduk rumahnya udah mewah banget. Padahal dia waktu kuliah bareng sama laki saya. Dari mana duitnya? Paling juga korupsi, Curiga ya. itu karena apa? Masuk setan. Baik, Ibu jamaah sudah puas dengan jawaban-jawaban dari Mama Dede ya? Wah. Oke, kalau sudah puas mudah-mudahan ini bisa memuaskan batin akan penasaran dengan pertanyaan-pertanyaan tadi. Ya, setelah ini kita kembali lagi. Aduh, jadi gara-gara curiga nih, Pe. Ya, tetaplah bersama kami di rumah Mama Dede. Ya, kita kembali lagi di rumah Mama Dede. Maaf Mas Badu Ipa jadi kurang fokus tadi. Kenapa? Kan ada ibu-ibu seperti ini. Salah arah kan ditepuk sama temennya. Galak banget ibu-ibu.
Ya, dah. Nggak apa-apa, mengingatkan untuk ke jalan yang benar kan nggak apa-apa. Iya. Ya, alhamdulillah ibu-ibu, tak terasa kita sudah sampai di segmen terakhir. Dan seperti biasa di segmen ini Mama akan menyimpulkan pembahasan kita dari awal sampai terakhir tentang curiga. Serta akan ditutup doa oleh Mama. Silahkan, Ma. Baik ibu-ibu, pemirsa TV One dimanapun Anda berada. Curiga ini dilarang dalam Islam. Bahkan Allah mengkategorikan orang yang suuzon, orang yang curiga, bukan orang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu yajtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ismun. Hai orang yang beriman, jangan suuzon. Jangan berburuk sangka. Buruk sangka adalah dosa. Yang namanya buruk sangka, mencurigai orang lain melakukan perbuatan dosa. Melakukan perbuatan maksiat, melakukan perbuatan jahat, melakukan perbuatan salah. Namun para imam membagi yang namanya suuzon itu terbagi 4 macam. Yang pertama suuzon yang haram. Kalau kita suuzon kepada Allah, heran ya Allah, saya ini ibadahnya rajin tapi rezeki segini doang. Heran ya Allah, teman kuliah saya udah pada kaya, kok saya hidupnya begini aja. Heran ya Allah, saya sakit udah berobat kemana-mana, kok nggak sembuh-sembuh. Marah sama Allah. Suuzon seperti ini diharamkan dalam Islam. 2, ada suuzon yang dibolehkan. Seandainya kita melihat seseorang terbukti dengan apa yang kita lihat, misalnya di tempat parkiran motor, ada orang terburu-buru masuk ke tengah parkiran, ngorek-ngorek kunci motor. Dia buru-buru, ini nggak kena, pindah ke sini. Kita bilang, jangan-jangan tuh maling. Kenapa? Terbukti. Kalau motor punya dia, kuncinya dia tahu motor dia yang mana, trek pasti bisa dibuka. Kecurigaan seperti ini diperbolehkan. Kemudian ada kecurigaan yang wajib. Mana suuzon yang wajib? Kalau seandainya ada orang menyampaikan sebuah hadis, dikatakan oleh orang tadi perawinya salah, kita wajib curiga sama orang tadi. Ngerti hukum hadis apa tidak itu orang? Kemudian yang selanjutnya adalah kecurigaan yang dilarang oleh Allah. Mencurigai orang melakukan perbuatan baik, kita suuzon. Inilah yang dilarang dalam Al-Hujurat ayat 12. Makanya orang baik-baik kita sangka berbuat buruk. Orang yang selalu ibadah kita sangka dia tidak ibadah. Yang kita harus sadari, tidak ada manusia yang sempurna. Orang baik sekalipun pasti melakukan kesalahan, karena kitalah manusia. Al-insan khotawanisyan. Orang yang baik bukan orang yang tidak pernah melakukan kesalahan, tapi orang baik yaitu orang yang mau memperbaiki kesalahan yang pernah kita lakukan. Yuk, seandainya suatu saat kita pernah melakukan kecurigaan kepada orang, buang jauh-jauh, bertobat kepada Allah dengan taubatan nasuha. Karena Allah innallaha ghafurur rahim. Kita angkat tangan yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan sakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu walakas sukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa adhimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, jadikanlah kami orang yang beriman. Beriman dalam hati, beriman di mulut, sikap dan perilaku juga jadikan kami orang yang beriman. Tanamkan dalam dada kami tentang keimananmu ya Allah. Kami sadar orang yang beriman tidak boleh suuzon, tidak boleh curiga kepada orang lain, apalagi orang yang melakukan kebaikan, apalagi curiga kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, tanamkan husnuzon dalam hati kami, selalu berbaik sangka, baik sangka kepada Allah, baik sangka kepada orang tua, ayah, ibu, saudara, keluarga dekat, keluarga jauh, tetangga kami, teman kami. Insyaallah mudah-mudahan Engkau berikan jalan yang terbaik buat kami ya Allah. Lindungi kami ya Allah. Terimalah amal ibadah kami ya Allah. Ampuni dosa kami ya Allah. Dosa orang tua kami, dosa anak turunan kami ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Sama-sama Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azab
adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih jamaah atas perhatiannya. Mudah-mudahan apa yang Mama Dede sampaikan pada pagi hari ini menambah keimanan dan ketakwaan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Amin amin. Dan mulai sekarang yuk jauhkan dari rasa saling curiga satu sama lain, jauhkan dari rasa dari sifat atau suuzon, buruk sangka kepada satu sama lain. Dan mulailah berbaik sangka kepada sesama dan juga berbaik sangkalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas perhatiannya ya, Mama. Terima kasih buat ilmunya. Terima kasih, Mas. Ipe, terima kasih ya. Juga ada Bawi, terima kasih buat ini. Baju saya bagus banget sih. Oh, baju saya. Kecele. Terima kasih jamaah atas perhatiannya sudah menyaksikan program Rumah Mama Dede. Bagi Anda yang ingin bertamu dan berkunjung ke rumah Mama Dede, kami persilakan untuk mengunjungi atau mencari informasi yang ada di bawah ini ya, cari tahu di informasi di bawah ini atau bisa kunjungi akun Instagram kita di @rumahmamadede_tv1. Ya, tidak dipungut bayaran nih alias gratis untuk bisa berkunjung dan bertamu ke rumah Mama Dede. Ya, sekali lagi terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa saksikan terus program Rumah Mama Dede setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 8 pagi hanya di TV One. Insya Allah kita ketemu lagi di episode berikutnya, tentunya hanya di Rumah Mama Dede. Kami pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.